Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 18032111148 dari Studi Kelayakan Bisnis kelas B. Saya akan menjawab pertanyaan UAS strategi dan kebijakan bisnis. Yang pertama yaitu 6 tahap konsep strategi dan kebijakan bisnis. Nah, 6 tahapan konsep strategi dan kebijakan bisnis menurut David pada buku Konsep Manajemen Strategis, yaitu yang pertama merumuskan visi dan misi organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi organisasi yang digunakan untuk menentukan arah tujuan yang dituju oleh suatu organisasi tersebut, menentukan cita-cita dan harapan tujuan dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah menetapkan tujuan strategis. Nah, menetapkan tujuan strategis untuk mengkonversi pernyataan visi dan misi menjadi target kinerja yang spesifik. Setiap unit dalam suatu organisasi itu memerlukan target yang konkret, di mana kinerja dan kontribusi mereka itu diukur terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, dan yang ketiga yaitu memahami lingkungan internal dan eksternal. Memahami lingkungan internal dan eksternal ini bertujuan untuk mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap lingkungan tersebut. Lingkungan eksternal itu memiliki dua variabel, yaitu peluang, opportunity, dan ancaman atau threats. Terdiri dari bagian yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Yang kedua adalah lingkungan internal, memiliki dua variabel yaitu kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Dan yang keempat yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi untuk melibatkan penetapan serangkaian tingkatan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan, yang meliputi analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. Nah, analisis SWOT ini mengimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan peluang dan ancaman lingkungan eksternal dan organisasi. Terdiri dari kekuatan atau suatu di mana perusahaan itu mampu melakukan semua tugas secara sangat baik. Dan yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu kondisi di mana perusahaan itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena sarana dan prasarannya kurang mencukupi. Terus opportunity yaitu bisnis menguntungkan dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Threats atau ancaman yaitu suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang jika dibiarkan ini akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Yang kelima adalah implementasi strategi. Implementasi strategi itu selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dan mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasi sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif dengan mengatur ulang usaha pemasaran dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Yang keenam adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini tahap akhir dan dari manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu bekerja dengan baik. Evaluasi strategi itu memperoleh informasi ini sebagai alat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan kedua,
kedua perusahaan nasional dan internasional yang menerapkan strategi bisnis. Yang pertama adalah strategi internasional, yaitu strategi bisnis pada PT Astra Honda Motor. Dalam suatu jurnal, yaitu strategi PT Astra Honda Motor dalam mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, dengan penulis jurnal Riyandi Nur Surmawijaya. Dalam penerapan strategi pada perusahaan nasional internasional PT Astra Honda Motor di Jepang untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, menerapkan strategi yaitu positioning strategis melalui citra produk motor Honda berteknologi tinggi, irit bahan bakar, varian produk lebih beragam, dan brand global terpercaya. Distribusi strategis di wilayah melalui showroom, bengkel resmi, dan gerai spare parts yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Pricing strategi yang menempatkan harga cukup tinggi dibandingkan pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan mutu produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya, dan keberhasilan terlihat dari terus meningkatnya market share kepada sepeda motor Honda meskipun terjadi penurunan penjualan sepeda motor. Strategi nasional yang kedua yaitu strategi adaptif PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan sumber marketbusiness.com, adalah strategi yang melibatkan penyesuaian berdasarkan kondisi lingkungan baru. Pada saat pandemi COVID-19 ini, PT Salim Infomas Pratama Tbk itu menyusun strategi baru, yaitu yang pertama, memprioritaskan investasi belanja modal yang memiliki potensi mengenai pertumbuhan kinerja. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun satu pabrik kelapa sawit baru di Kalimantan Timur. Yang ketiga, pada divisi minyak dan lemak nabati, SIM itu mengaku akan meningkatkan penetrasi dan masa pasar, memperkuat rantai pasokan dan jaringan distribusi, serta merencanakan kapasitas produksi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.